kita baca dan kita kelilingi pahumaan kita, nah terjaga pahumaan kita daripada segala macam bala dan bencana. Ini berputar baca ayat kursi berapa kali ini tuntung, nah putar sampai tuntung kembali ke tempat semula, baca ayat. Para muhibbin rahimakumullah, kita membicarakan Al-Qayyum yang terkandung di dalam ayat Al-Kursi. Banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pepadah atau petunjuk kepada kita tentang fadilah dan keutamaan ayat kursi, supaya dengan adanya anjuran-anjuran Rasulullah tentang ayatul kursi ini, kita bisa menjadi orang-orang yang disebut ashabu ayatil kursi. Banyak hadis dari yang sahih sampai yang dhaif tentang keutamaan ayatul kursi. Di antaranya anil Imam Ali karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Bersabda Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi pada sesudah tiap-tiap sembahyang fardu, setiap sembahyang fardu selesai dia baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, tidak mencegah akan dia masuk surga hanya kematian. Artinya begitu mati surga menunggunya. Nah, ini fadilah ayatul kursi. Dalam hadis lain disebutkan wala yuwazibu 'alaiha illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid, tidak mengekali akan membaca ayat kursi itu kecuali nabi, orang-orang siddiqin, atau orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid. Ada yang mengatakan lagi riwayat bahwa orang-orang munafik tidak akan mampu membaca ayat kursi ini sesudah tiap-tiap sembahyang fardu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kita baca, kita biasakan sesudah sembahyang fardu itu ayatul kursi ini. Karena itu amalan yang diamalkan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan bila kita kau mengamalkan itu, kita terlepas daripada sifat kemunafikan. Selama sifat munafik itu masih ada dalam diri kita, kita kadang akan mampu mengamalkan ayatul kursi ini sesudah tiap-tiap sembahyang. Para muhibbin rahimakumullah, maka dua ayat kursi ini perlu kita baca di waktu hendak guring. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Supaya apa? Supaya dalam guring kita itu jasad dan roh kita terhindar daripada godaan atau gangguan syaitan. Bila kita guring, sebelumnya membaca ayatul kursi, guring kita dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal yang kada baik, baik nang sifatnya mengganggu jasmani kita atau nang mengganggu rohani kita. Nah, ini ayatul kursi. Ada lagi hadis mengatakan yang artinya barang siapa hendak turun dari rumahnya, dia membaca ayatul kursi, maka dia selamat sampai kembali ke rumahnya. Ada lagi hadis yang mengatakan kalau kita umpamanya ragu-ragu, khawatir makanan nang bakal kita hidangkan nih kalau kada cukup, nah, bacakan ayat kursi di makanan itu, niscaya cukup. Ibu-ibu yang membeludak seruan datang,
nggak ada diundang banyak juga ada tangan lah kasih bacakan ayat kursi di kawah, bacakan ayat kursi di iwak. Nah, insya Allah berkah cukup. Nah, ayatul kursi. Dan lagi dalam petunjuknya ayatul kursi ini kalau kita baca dan kita kelilingi pahumaan kita, nah terjaga pahumaan kita daripada segala macam bala dan bencana. Ini berputar baca ayat kursi berapa kali ini tuntung, nah putar sampai tuntung kembali ke tempat semula baca ayatul kursi. Kenapa ayat kursi ini begitu mulia, begitu tinggi kedudukannya, sampai-sampai disebut sayyidu ayil Quran, penghulu ayat Al-Quran? Karena di dalamnya ada terkandung Ismullahil A'zam Al-Hayyil Qayyum. Al-Hayyil Qayyum.